Terima kasih Anda masih bersama kami di layar Demokrasi Radar. Biar semangat, boleh tepuk tangannya Anda di sini. Sebenarnya ini banyak orang di depan. Iya, ribuan ya. Kita lanjutkan lagi di segmen terakhir. Saya pengen elaborasi soal ini yang terpenting. Bagaimana kan nyaris ada yang mengatakan kalau berpolitik itu tentu ada kos yang harus dikeluarkan. Betul. Misalnya, itu tidak terbantahkan ya? Pak? Iya, itu namanya kos politik. Oke. Kos politik ada gini loh, kita masa bertemu dengan konstituen ke daerah pemilihan, masa nggak pakai bensin kita? Itu kos politik. Oke. Kita kemudian ngumpulin orang, lalu kita ada konsumsi di sana, masa harus mereka yang nanggung? Ya itu lebih baik sebenarnya kalau ada wakil rakyat kemudian ditanggung oleh rakyat, itu luar biasa. Luar biasa ya. Tapi kadang-kadang kita dijamu juga loh. Tapi karena kita ini orang timur, ya yang masak lah kita kalau di dapur lah, kayak itu udah biasa. Jadi harus dibedakan antara kos politik dengan money politik. Semuanya berbiaya, tapi jangan sampai begini. Biaya-biaya itu, saya pernah jadi anggota dewan itu tidak pakai uang banyak dulu itu. Saya sempat mengalami masa nomor urut waktu itu. Dan hanya 10 juta. Saya tidak punya motor malah waktu itu. Rokok aja ikut sama yang orang ngumpul di sana. Hanya habis 10 juta dan jadi dewan. Serius, itu yang benar. Ya Allah. Ya tanya aja, saksinya banyak sampai saat ini. Nah, semenjak saat itu, kos politiknya malah lebih sedikit. Karena kita sudah jadi anggota dewan. Kita sudah punya lagi, udah bisa kasih kebijakan, udah bisa membesarkan tim-tim kita. Oke, fasilitas juga udah ada. Fasilitas ada. Ke daerah nggak perlu lagi ngeluarin duit karena ada reses ya kan. Nah itu banyak lah. Dari sana sampai saat ini alhamdulillah tidak pernah ngeluarin yang orang-orang bilang katanya di kabupaten sampai 1 M. Saya itu kira tidak enggak. terbukti bagi saya enggak. Tanyain aja. Enggak lebih dari 100 sampai 200 juta. Itu untuk mengcover semuanya. Untuk itu DPRD kabupaten. Nah artinya kan ini tergantung, kembali lagi benar tadi, masyarakat itu nggak perlu, nggak mata duitan, mereka itu perlu disapa, perlu didengarkan, ya kan, perlu kemudian kita berempati, mereka itu butuh pemimpin, butuh sosok yang bisa menaruhkan harapan-harapannya di sana, gitu kan. Artinya kata siapa, masyarakat kita bisa dibeli. Banyak loh kejadian ngawur-ngawur duit, ternyata nggak ada suaranya. Iya. Dan ada kejadian lagi waktu kemarin malah tidak jadi dilantik karena ketangkap sama Bawaslu kan gitu. Jangan sampai begitu, kita malu dong. Kalau sekarang ke provinsi ada yang semua kos politik pasti ada. Maksudnya akan lebih besar pasti. Enggak juga, gini loh. Saya itu maksudnya saya itu nggak pernah di rumah ya. Jadi saya itu dari bangun tidur sudah mandi pasti keluar. Okay. Kalau udah maghrib nongkrong gitu kan, ngopi, nyanyi, kadang-kadang ketemu aktivis, ketemu adik-adik organisasi, ketemu mahasiswa, saya ngajar juga kan. Artinya itu bagi saya cukup untuk menjadi modal sosial, investasi sosial gitu loh, investasi politik kan. Artinya itu sebenarnya yang diperlukan, tidak harus bagi-bagi uang. Kalau Kang Johan ini frontal sih, harus berapa gitu lah. Kos politik itu kan modal itu bukan, jangan dimaknai materi saja. Kita banyak teman, kita banyak sahabat, kita ketemu dengan keluarga, kita punya keluarga besar, ya kan, kita punya teman pengabdian di organisasi sosial kemasyarakatan, ya kan, atau keagamaan. Kebetulan saya aktif di Ansor ya, aktif di Gerakan Pemuda Ansor, sampai ini saya sekretaris wilayah Ansor Jawa Barat. Itu adalah modal, menurut saya itu kos politik saya. Orang kos politik itu. Makanya kalau misalnya hari ini saya punya masalah dengan seseorang, besok itu harus selesai. Ya kan? Ya. Besok itu harus selesai. Jangan ada permusuhan, jangan ada konflik. Karena itu adalah modal. Manusia itu modal yang sangat berharga. Ya kan? Materi, materi, tetapi itu hanya untuk keperluan yang sifatnya operasional. Sifatnya ya bagaimana kan kita punya teman misalnya di satu kampung, kita datang ke sana masa pakai cainya atau pakai sekarang kan kita nggak zaman harus jalan kaki atau naik
naik onta kan lama. Naik kuda gitu kan lama. Akhirnya kita kan harus pakai Naik Panzer. Iya. Naik Banser. Iya. Ya kebetulan kalau dapil saya kan dapilnya banyaknya perkampungan, pedesaan. Hanya Kota Banjar aja yang kesebut nah kotanya, tapi dari budayanya alhamdulillah tidak ngota, alhamdulillah tidak terbawa arus lah Kota Banjar, tetapi masyarakatnya masih berbudaya seperti kabupaten, ya kan? Emang di kota nggak berbudaya? Ya kan? Kalau di Kota Tasik misalnya beda lagi kalau Kang Yod ya. Sudah urban kan di Kota Tasik. Kalau di Kota Banjar masih masyarakatnya masih menyapa, masih kenal antar tetangga, yaitu kalau di Kota Banjar. Kalau persiapan antara periode 1 dan kedua ini ada perbedaan nggak? Ya, ada jelas. Dalam sisi apa? Dari sisi karena kita selama mungkin hampir 4 tahun ini ya, banyak investasi yang sudah dirasakan mudah-mudahan ya, baik itu oleh pemerintahan, oleh masyarakat. Sosial yang kita tanam itu adalah modal yang paling tidak terhingga menurut saya. Ya kan? Nah, 2024 ini teknologi saja. Oh. Ya kan, kita butuh inovasi teknologi karena saya yakin hari ini masyarakat, apalagi zaman hari ini ya, TikTok. Zaman TikTok, ya kan, zaman IG kan, ya kan, ini perlu renovasi lah, bukan restorasi, terlalu jauh restorasi, tapi kita perlu inovasi saja, inovasi di dalam penyampaian sosialisasi kita di masyarakat, cara saja menyesuaikan. Ya, itu tidak perlu restorasi. Tidak perlu restorasi berarti? Tidak perlu restorasi, kita cukup inovasi saja. Tidak perlu perubahan. Wah, ini Kalau perubahannya pasti ya, kalau perubahan pasti ya. Itu kan kalau perubahan pasti, tapi kita cukup inovasi bahwa 2024 ada pergeseran budaya di masyarakat, khususnya kaum milenial ya, baik itu generasi Z dan Pergeseran kekuasaan. Ya, jangan dulu lah. ini kan kita bicaranya kita ini menuju DPD Jawa Barat. Kita dulu ya, Bro. Otomatis 2024 ada sedikit inovasi. inovasi tapi tidak bukan gubernur juga udah habis nih sekarang nih. Ini kan berjalan waktu itu. Masa kalau masih seperti 2019 kita nggak Takutnya turun suara kita kan. Takutnya ya kan. Radar Tasik aja, radar TV ini pasti kan ada perbedaan. Betul. Pendekatan market 2019 dan 2024. Oh iya. Pasti ada bukan perubahan, ada inovasi. Ya kan, bukan restorasi. Ada inovasi saja. Kalau Kang Yud sebenarnya menggunakan media atau ya wadah untuk bisa bersosialisasi segala macam, menggunakan sosial media nggak sih? Apalagi kalau misalnya pasti ada perubahan lah, itu tergantung kemajuan teknologi. Dulu kalau kita silaturahmi kan door to door, sekarang kan silaturahmi bisa di grup ya. Ada pengalaman menarik. Kalau 2019 saya kan bukan siapa-siapa ya. Ya, Pada ini kan sudah anggota DPRD, kasepuhan anggota DPRD sebagai incumbent. Saya ini kan pendatang baru di politik praktis. Jadi ketemu dengan banyak orang. Ketemu dengan banyak orang waktu itu, lebih dari 10 orang. Saya agak minder juga. 2019 itu ketemu dengan lebih dari 10 orang. Saya agak minder. Kenapa tuh orang minder kan? Kenapa? Urusannya kosong. Kau kosan wah gitu ya. ya udah, Tapi insya Allah. Jadi kalau minimal bisa menghadapi dengan tersenyum lah kira-kira. Kalau kos politik pasti ada lah. Tidak bisa tidak ya. Tidak bisa tidak sebuah kebutuhan. Namanya juga kos ya, dalam berbagai bentuk kegiatan pasti ada kosnya. Masa saya jalan dari Tasik Utara ke selatan nggak pakai biaya, ya pastilah. Kalau ditemani pasti dia ada uang. Misalnya nanti ini mobilnya mobil listrik ya. Tapi kalau money politik, sejak saya turun di politik saya belum pernah melakukan itu. Buat apa pakai money politik kalau rakyat sudah percaya? Ya. Lalu cara berkomunikasi pastilah ada perubahan. Kalau dulu kan tradisional. Berarti perlu perubahan ya menurut Pak Yod, perlu. Dalam hal komunikasi. Dalam hal komunikasi. Gitu. Jadi ada perubahan dalam hal komunikasi.
Kalau dulu kan kita harus door to door, bisa ngumpulin masyarakat di satu tempat. Sekarang kan by medsos kita bisa berkomunikasi. Jadi pasti ada perubahan-perubahan teknis operasional gitu ya. Kan seperti itu. Ya saya kan masih tetap yang belum berubah, saya masih go to Gedung Sate, go to Senayan gitu itu. Ya. Tapi inflasi kan setiap tahun meningkat tuh. Kan? Apa? Inflasi, harga segala Ya macam. pastilah. Kalau pas politik kan Bandung. Kita jangan munafik dan jangan mengelak bahwa kebutuhan itu akan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi ya, termasuk inflasi dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau dulu saya bikin baligo misalkan, baligo bisa dipasang sendiri oleh calon kan nggak bisa. Dipasang oleh teman kita atau nyuruh pasti Pak. Dulu kalau harga baligo itu cukup 2 ke 3 itu misalkan cukup 60.000, kan sekarang mungkin 100.000. Kan pasti itu ada perubahan. Kalau kosnya akan meningkat, ya pastilah meningkat gitu, sesuai dengan perkembangan ekonomi. Mahal baliho itu ya? Ya mahal, pasti. Jadi biaya cetaknya nggak seberapa, biaya pasangnya mahal. Ya itu jadi. Apalagi ada yang rusak lebih mahal. Kalau pasang baligo juga jangan diharap utuh, sudahlah diwakafkan saja. Nggak mungkin beranak pertama hilang biasa. Kalau saya mah daripada sakit hati lebih baik tidak memasang baliho. Ini Karena nggak ada baliho masuk TPS ya, terus pilih kita nggak ada. Kecil-kecil jalan baliho ke TPS nggak ada lah. Jadi perkembangannya seperti itu. Gitu. Pastilah gitu, tidak boleh ada sesuatu yang tetap. Tapi bagaimana kita menyiapkan kos itu seminimal mungkin efisiensi. Saya dulu zaman rezim Orde Baru cuma habis 25 juta tahun 92. Sekarang berapa? Kemarin Sekarang saya lebih besar tapi masih di bawah Pak Johan. Ini kayaknya bagus ya. Saya bukan ngeri. Makanya tadi kan tadi kan saya nanya habis berapa, karena saya juga dengar itu. Nggak dijawab. Dengar itu Pak Johan. Ya, Pak Johan itu nggak menjawab karena memang terlalu besar. Padahal kurang bisa gitu. Syukur alhamdulillah saya dianggap banyak. Bukan banyak yang bantunya maksudnya. Kan seperti itu. Biasa saja. Oke, ini yang ada nggak yang secara tidak disadari itu sebenarnya membuat sampai Kang Yon bisa mau 8 periode gitu. Modalnya apa tuh Gira? Atau yang ya barangkali bisa sharing aja ini, berbagi pengalaman. Selain yang tadi disebutkan. Gini, saya sejak dari dulu ya, dari waktu di Kota Bandung sampai sekarang Jawa Barat. Jadi sejak saya dilantik sampai ke pemilu lagi saya tidak pernah putus komunikasi dengan masyarakat. Itu aja. Nggak boleh putus. Kan ada. Punten ya, mungkin kita mah tidak ya, karena berulang-ulang. Kalau mau pemilu kan ada komunikasi datang ke daerah, ibu, bapak, nu cager, nu gelo, kabeh ditanya, dipenta doa, colok. Tapi guys jadi boro-boro nu gelo, nu cager ge hese. Betul nggak? Iya. Jadi komunikasi jangan diputus. Intinya komunikasi politik itu. Ya. Jadi komunikasi itu bisa dari kita. Kita kan sebagai bersama pemerintah daerah, sebagai penyelenggara pemerintah daerah, kepala daerah dan dewan. Kita kan menyampaikan berbagai kebijakan juga harus berkomunikasi dengan mereka. Rakyat ada keinginannya, juga harus berkomunikasi dengan kita. Kalau kita tidak pernah datang ke daerah, gimana rakyat bisa menyampaikan pesannya? Walaupun ada apa nih? Ada handphone, tapi rakyat itu senang kalau langsung disapa ya, disalaman senang. Anggota dewan. Betul nggak? Lulus kan? Minta sekarang itu saya datang ke Cipatujah, kebetulan ayah Kang Iod anggota dewan dipoto lah. Itu kampanye yang tidak. Pulang di bekalan lauk. Saya itu kalau ke daerah, nah
saya teh Pino, juga camat Pino Bagasi teh. Betul, Kang, betul. Ada Hayam, Kadu, ada Kadu, Kalapa, Kadu. ada Nah, Kadu. Itu kan nyaah rakyat itu. Nyaah Ke rakyat, pemimpinnya, betul kan. Terakhir ini Sok Kang Temi ngerasaan teh gitu. Terus Karawas itu. apa tadi soal apa tuh strategi gitu ya? Ya, Yang berat apa kira-kira kalau dengan situasi sekarang misalnya perbedaannya gitu? Yang berat itu cara pandang masyarakat. Tapi mudah-mudahan nanti di depan sudah berubah. Cara pandang masyarakat Kayak semahal dulu gitu ya. bahwa anggota DPR itu pejabat. Cara pandangnya kan masih pejabat. Jadi gini punten. Ya kan? Cara Benar, pandang karena pejabat. setiap kita datang ke daerah, apapun yang dilakukan harus ada unsur edukasinya. Rakyat dididik agar dia mengerti tentang politik. Itu kalau dia mengerti, biayanya nggak akan mahal. Nah, itu ya kan nggak mahal. Bener tuh. Gini. Itu betul, Pak. Lanjut. Ini jadi Cerdas secara politik dulu, dicerdaskan. cara pandang masyarakat terhadap anggota DPRD itu adalah pejabat. Ini harus Loba duit. Berarti itu tuh tugas Akang di dapilnya mencerdaskan. Jadi ini kan problem semua di masyarakat. Padahal bahwa DPRD hari ini berbeda dengan DPRD pada zaman Kang Yod di masa Betul. Rezim baru. Raja Orde Baru. Hari ini sangat berbeda. Tugas dan fungsi wewenangnya sangat. Dulu di Orde Baru malah nggak bisa ngapa-ngapain ya kan? Nah, strategi saya tuh karena kita ini masyarakat pedesaan, seperti Kang Yod datang ke Cikalong, pulang Bawa lauk. namun di Kalapa Genep bawa dogan berarti. Betul. Bawa gula Gula kan gitu. Sama. Itu kan intinya silaturahmi. Iya. Saya tuh tidak berdomisili di Bandung. Sampai hari ini saya tidak berdomisili di Bandung. Saya tetap akhir pekan tetap pulang. Bahkan saya ada program Jumat bersama masyarakat. Bagaimana caranya? Karena intinya tadi kata Kang Demi sama Kang Yod, masyarakat itu kok panggil jeung DPRD, lain butuh duit, butuh berita, butuh informasi, aya naon di Bandung. Ayeuna teh gubernur teh keur naon Pak Johan cenah. Keur ka Cina ya. Diajakan. Jadi ulah nyangka bahwa masyarakat itu wah, orang datang ke masyarakat pasti masyarakat anu lebih pragmatis. Tidak. Ya Nanti kan? bisa lebih murah kalau sekarang Iya, kan? lebih murah. Masyarakat tidak tahu bagaimana pemerintah sudah menjamin tentang layanan kesehatan. Tapi masyarakat tidak tahu, kita jelaskan. Itu penting ternyata di masyarakat. Tidak tersampaikan, mohon maaf, oleh teman-teman yang ada di eksekutif. Karena mungkin terlalu banyak pekerjaan. Ya Jadi makanya kalau- ini namakan fungsinya DPRD itu turun. saya hanya makanya ada program di DPR Jawa Barat itu bagaimana cara mendekatkan anggota dewan dengan masyarakatnya. Sama di kabupaten juga betul. sama. Di Jawa Barat itu ada reses samar, ada reses. Itu Penyebar luasan. mendekatkan, Amanat undang-undang itu. mendekatkan. Betul. Kita ada Kita sosialisasi. punya 4 pilar juga sama mendekatkan wakil dengan rakyatnya. Kita juga sosialisasi. Jadi itu model perda. asosiasi kampanye yang dibiayai gitu oleh Kalau saya tidak begitu ya. Saya menganggap itu bagaimana Melaksanakan tugas itu. lembaga Betul. mendekatkan rakyat, mendekatkan anggota dewan dengan pemilihnya. Kalau pada praktiknya sambil nyelam Bukan air gini, aja. enggak gini. Negara juga sudah mengatur itu. Kan itu amanat undang-undang. Iya, amanat undang-undang. Artinya gini, negara sudah mengatur itu bahwa setiap anggota DPRD itu wajib datang ke konstituennya. Nah, nggak ada aturan kan? salah satu kebijakan itu adalah 2. Maksudnya gini, eksekutif dengan Legislatif. bukan eksekutif dengan Muspida dengan kecamatan, dengan desa itu melakukan yang namanya rapat musrenbang. Nah, kemudian musrenbang itu kan masukan banyak loh, aspirasi. Nah, itu tugasnya eksekutif, karena legislatif juga ada. Nah, lalu kita lewat reses. Jadi kebijakan itu ada prioritas, ada juga politis. Oke. Gitu loh. Nah, ini Pak, artinya gini, kalau ini kan bicara pemerintahan tuh lama memang banyak variabelnya. Tapi semuanya sama, tujuannya yakin sama. Cuman Pak Johan punya pengalaman yang berbeda tahun
Kemarin dengan sebagai kemarin pendatang sebagai pendatang karena sangat wajar. Sangat wajar. Pak Johan itu mendekatkan dengan rakyatnya jauh lebih besar dari kita. Karena bisa jadi hoti, bisa jadi Iya. Modal sosialnya jauh lebih biasa. besar. Apalagi luas wilayahnya. Karena kayak nampak Johan gini, aduh, gini kan, bisa padahal tuh malah sakit tuh. Oke, terakhir. Siap. Yakin sampai ke DPRD? Yakin usaha sampai. Jadi Faiza Jamta Fatawakal Allah. Kita ini aja apa namanya? Jangan bergeming, lurus, tapi bertawakal. Pada akhirnya semuanya setelah ditentukan. Oke. Ya tawakal, kemenangannya harus ditawakal, kemudian kekalahan juga harus tawakal gitu loh. Oke, baik. Karena waktunya sudah habis, jadi kita harus episode ini ya. Nanti mungkin ada episode selanjutnya yang lebih kita membahas sesuatu yang lebih luar biasa lagi. DOB lah. Bisa. DOB Tasik Utara aja. Tapi saya udah selesai DOB-nya. Terus tanya di wilayah. Bingung kalau dibelah lagi Kuningan dulu. Kuningan paling. Terakhir Pangandaran ya kemarin. Ya, sampai sini perjumpaan kita di layar demokrasi edisi hari ini. Terima kasih untuk para narasumber yang luar biasa diskusi. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi, kemudian edukasi ini daging semua nih obrolan kita hari ini. Dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan di episode selanjutnya. Saya Hilmi Pramudia mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.